Timnas Indonesia usia 23 harus menerima kekalahan di pertandingan pembuka Piala Asia usia 23 2024 bermain di Stadion Jasim bin Hamad Senin 15 April 2024. Timnas Indonesia yang menantang tuan rumah Qatar cukup optimis untuk meraih kemenangan. Salah satu faktor yang membuat pasukan Sinteyong lebih diunggulkan karena Timnas Indonesia usia 23 dihuni para pemain yang memiliki pengalaman di level senior seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner hingga Rafael Strijk. Dan benar saja, meski bermain sebagai tim debutan, Timnas usia 23 mampu mengimbangi permainan tuan rumah Qatar. Bahkan, Timnas Indonesia usia 23 beberapa kali memiliki peluang untuk menciptakan gol lebih dulu. Salah satu peluang terbaik Timnas Indonesia tercipta di menit ke-39. Rafael Strijk melakukan cut inside usai menerima umpan dari Ivar Jenner, lalu melepaskan tembakan ke sudut kanan gawang. Namun, bola membentur tiang dan keluar lapangan. Saat Timnas Indonesia mulai menemukan ritme permainan, wasit Nasrullo Karibov justru memberikan hadiah penalti untuk tuan rumah. Momen itu terjadi di menit ke-44. Pelanggaran Rizky Ridho terhadap Mahdi Salem di kotak penalti membuat wasit menunjuk titik putih. Wasit sempat menganggap hal itu sebagai pelanggaran dari pemain Qatar. Namun, wasit VAR Sivakron Puudom dan juga asisten wasit VAR Teropong Somsing yang berasal dari Thailand mengindikasikan potensi terjadinya penalti untuk Timnas Qatar. Setelah berunding dan juga melihat tayangan ulang VAR, wasit Nasrullo Karibov akhirnya menunjuk titik putih untuk tuan rumah. Khalid Ali yang maju sebagai eksekutor sukses mengecoh Hernando Ari. Skor 1-0 untuk Qatar pun bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Timnas Indonesia langsung tancap gas untuk menyamakan kedudukan. Namun, belum genap 1 menit babak kedua berjalan, Timnas Indonesia harus bermain dengan 10 orang. Kali ini, gelandang Timnas usia 23 Ivar Jenner harus diusir wasit Nasrullo karena dianggap menginjak lutut Saif dalam duel perebutan bola. Padahal, dalam tayangan ulang, jelas terlihat jika Ivar sama sekali tidak menginjak pemain Timnas Qatar tersebut. Namun, wasit Nasrullo Karibov menolak untuk melihat tayangan ulang VAR dan tetap yakin dengan keputusannya. Ivar Jenner yang sudah mendapatkan kartu kuning di babak pertama akhirnya harus meninggalkan lapangan dengan rasa bingung dan kecewa setelah dirinya diganjar kartu kuning kedua. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan Timnas Qatar untuk menggandakan skor di menit ke-54. Pelanggaran Witan Sulaiman terhadap Mesal berbuat tendangan bebas untuk Timnas Qatar. Eksekusi Al-Rawi melaju deras ke sudut kanan gawang dan tak mampu dibendung oleh Hernando Ari. Tertinggal 0-2, Indonesia usia 23 masih terus semangat mengejar ketertinggalan. Sementara itu, para pemain Qatar usia 23 mulai mengulur-ulur waktu dengan berjatuhan di tengah lapangan. Meski begitu, para pemain Timnas Indonesia tidak terpancing emosinya. Mereka seperti sudah paham dengan gaya khas pemain Timur Tengah. Sementara itu, pemain pengganti Nathan Chuaon mendapatkan peluang lewat tendangan bebas di menit ke-60. Namun, bola melambung di atas gawang. Marcelino Ferdinand memiliki peluang saat merangsak ke kotak penalti Qatar. Namun, pergerakannya dihentikan pemain bertahan lawan dengan tarikan tangan. Sayangnya, hal itu tidak dianggap sebagai pelanggaran oleh wasit Nasrullo. Ia menganggap jika Marcelino terjatuh dalam duel perebutan bola. Sementara itu, tuan rumah juga terus berupaya untuk mencetak gol ketiga. Tamim Mansur yang baru masuk menggantikan Al-Rawi memiliki peluang mencetak gol di menit ke-84. Namun, tembakan jarak dekatnya bisa dihalau oleh Hernando Ari. Bukannya memperkecil kedudukan, Timnas Indonesia justru kembali kehilangan satu pemain di injury time babak kedua. Kali ini, Ramadan Sananta yang baru masuk di babak kedua diusir wasit karena melanggar keras Mohamed Ais dari belakang. Keputusan itu diambil usai mengecek video tayangan ulang VAR. Bermain dengan 9 orang, Timnas Indonesia tak mampu berbuat banyak dan skor 2-0 untuk Qatar bertahan hingga laga usai. Rangkaian keputusan kontroversial yang dilakukan oleh wasit membuat Timnas Indonesia usia 23 menderita kerugian dan berpengaruh langsung pada hasil pertandingan. Alhasil, akun Instagram wasit Nasrullo pun langsung menjadi sasaran kemarahan fans dari tim nasional Indonesia yang dibuat geram dengan rangkaian keputusannya. Tak hanya itu,
Akun Instagram Federasi Sepak Bola Qatar atau QFA juga kebanjiran komentar dari netizen Indonesia setelah laga Piala Asia Usia 23 2024. Status Qatar sebagai tuan rumah turnamen Piala Asia Usia 23 2024 menjadi sorotan karena dianggap terlalu banyak mendapatkan keuntungan. Sebelumnya, wasit Karibov ternyata pernah memimpin laga Indonesia. Saat itu, wasit berusia 38 tahun tersebut memimpin laga Kuwait versus Indonesia di kualifikasi Piala Asia. Pada laga itu, Indonesia menang dengan skor 2-1. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia usia 23 Sintayong menyebut laga kontra timnas Qatar usia 23 sebagai pertunjukan komedi. Saking lucunya, ia sampai tak bisa berkomentar banyak. Usai laga, Sintayong tak lupa mengucapkan selamat kepada Qatar selaku pemenang pertandingan. Namun, ia juga menyoroti sejumlah keputusan yang dibuat oleh wasit. Menurut Sintayong, laga tersebut tak ubahnya sebuah pertunjukan komedi. Ia menyesalkan pertandingan semacam itu hadir di turnamen sekelas Piala Asia Usia 23. Sintayong sendiri sampai harus mendapatkan peringatan kartu kuning karena melakukan protes terhadap keputusan aneh Nasrullah. Namun, terlepas dari kekalahan kontroversi timnas Indonesia atas Qatar, timnas usia 23 masih memiliki kesempatan untuk lolos ke babak 8 besar. Di pertandingan berikutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Australia usia 23 dan Yordania usia 23. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan wajib meraih kemenangan jika ingin melaju ke babak berikutnya.